Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 3, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Oke anak ustazah, karena sebelumnya kita telah mengenal wujud-wujud benda itu apa saja di pembelajaran sebelumnya, dan juga mengenal lebih dekat mengenai sifat-sifat benda, maka di pembelajaran 6 ini kita akan membaginya dalam klasifikasi ya nak ya. Jadi anak ustazah, setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing, dan kemarin kita telah belajar ya nak ya mengenai benda dan sifatnya. Berikut kita isi bersama ya nak ya. Benda kalau berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Kemudian sifat benda padat yaitu bentuknya tetap. Kalau benda cair mengikuti bentuk wadahnya, dan benda gas memiliki sifat yaitu mengikuti bentuk wadahnya juga. Kemudian contoh benda padat itu banyak sekali ya nak ya. Ada meja, kursi, batu, kayu, dan sebagainya. Kemudian benda cair itu ada air, kecap, sirup, dan lain sebagainya. Dan gas itu contohnya ada udara, awan, dan asap. Nah anak ustazah, untuk itu silakan anak ustazah salin ya nak ya. Di buku tematiknya ada pada halaman 109. Boleh anak ustazah memberikan contoh yang lebih dari ustazah jelaskan ini ya nak ya. Lebih banyak lebih bagus berarti. Oke anak ustazah, selanjutnya kita buka di halaman 110 ya nak ya. Di sana ada tabel pengamatan. Jadi anak ustazah diminta untuk mengamati dan melakukan eksperimen. Namun di sini dilakukan secara berkelompok. Jadi kita abaikan saja ya nak ya secara berkelompok. Silakan anak ustazah kerjakannya secara mandiri. Misal lokasi pengamatannya itu kita ganti menjadi di rumah, dan benda yang diamati itu misal ada benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Kemudian misal saya contohkan ya nak ya, pada nomor 1 nama bendanya itu meja, bahan pembentuknya itu adalah kayu, terbuat dari kayu ya nak ya. Wujud bendanya itu adalah benda padat, dan fungsi benda itu untuk menaruh makanan, juga untuk menaruh barang-barang anak ustazah, dan juga bisa untuk belajar. Nah seperti itu ya nak ya cara mengisinya. Kalau tidak muat boleh dikerjakan di buku tulis tematik ya nak ya. Oke anak ustazah, selanjutnya pada bagian atas di kotak itu ya nak ya, anak ustazah diminta untuk bercerita, dibuat narasi ya nak ya, atau karangan mengenai manfaat benda beraneka wujud itu seperti apa, mulai dari benda padat, benda gas, dan benda cair. Oke, yang paling bawah kita baca ya nak ya bersama. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah anak ustazah pernah melihat timbangan selain wujud benda padat? Pernah tidak nak? Jawabannya tidak. Kalau timbangan bentuknya benda cair ataupun benda gas, berarti bendanya tidak dapat digenggam, disentuh ya nak ya. Oke anak ustazah, selanjutnya di sini ada beberapa satuan massa yang kita kenal sehari-hari yang disebut dengan berat ya nak ya, seperti kilogram, gram, dan ons. Nah ketiga satuan ini masing-masing saling berhubungan. Coba anak ustazah perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3 pada timbangan kue berikut ini ya nak ya. Perhatikan gambar 1 itu menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Sedangkan di gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Dan gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi setiap timbangan itu cara kita menghitungnya
patokannya dari gambar timbangannya ya nak ya. Kalau di situ ons berarti kita menghitungnya cara ons. Kalau kita gram ataupun kilogram maka kita menghitungnya dengan cara kilogram. Selanjutnya nah Ustazah kita langsung masuk ke contoh soal yang paling bawah itu ya nak ya. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah jadi ya nak Ustazah silakan dikerjakan ya nak ya, kira-kira satuan berat yang mana yang cocok. Misal nomor 1 Ustazah contohkan, berat badan Udin adalah 30 apa nak? Jawabannya adalah 30 kg. Kalau berat itu kilo ya nak ya, kalau mengukur berat badan. Kemudian ibu membeli telur seberat 1 apa nak? Coba silakan dikerjakan ya nak Ustazah. Boleh bertanya dengan orang tua di rumah, mbak atau kakak yang lebih paham soal timbangan. Oke anak Ustazah, selanjutnya setelah anak Ustazah menentukan satuan berat yang tepat, maka selanjutnya anak Ustazah belajar untuk menimbang berat badan dari anggota keluarga. Kalau di halaman 113 ini diminta untuk menghitung berat badan anggota kelompok, maka kita ganti ya nak ya. Silakan anak Ustazah tulis berat badan dari masing-masing anggota keluarga anak Ustazah. Misal nomor 1 berat badan ayah yaitu 60 kilo, atau berat badan ibu 45 kilo dan sebagainya ya nak ya. Silakan dikerjakan anak Ustazah. Selanjutnya, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Diingat-ingat ya anak Ustazah. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tidak memerlukan sesuatu maka tidak perlu dibeli ataupun digunakan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Oke, sekarang coba dilihat di sana nak. Diskusikanlah dengan teman di sekelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Karena di sini diminta untuk diskusi, maka kita jawab secara bersama aja ini ya nak ya. Oke, coba yang mana yang masih dilingkari anak Ustazah yang mencirikan hidup sederhana? Yang pertama ada rendah hati. Kira-kira termasuk hidup sederhana bukan itu nak ya? Maka jawabannya benar. Kita lingkari rendah hati itu berarti tidak sombong. Oke, itu dilingkari ya nak ya. Kemudian mubazir. Itu contoh hidup sederhana bukan nak? Bukan, karena mubazir itu membuang sesuatu ya nak ya. Jadi misal anak Ustazah kalau makannya tidak habis, maka itu disebut dengan mubazir. Jadi kalau mau makan dikira-kira sesuai dengan kebutuhan anak Ustazah. Selanjutnya ada pelit. Itu termasuk hidup sederhana bukan nak? Bukan. Jangan pelit-pelit ya nak ya. Kalau selagi ada kita berbagi. Berbagi juga nggak mesti banyak. Sedikit pun anak Ustazah sudah berbagi, itu termasuk sudah perilaku yang baik. Selanjutnya secukupnya. Nah kalau secukupnya itu termasuk ciri hidup yang sederhana. Lanjut, kalau boros itu tidak ya nak ya. Boros itu membuang-buang uang atau menghabiskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu bukan merupakan ciri hidup sederhana. Berlebih-lebihan juga bukan contoh hidup yang sederhana. Cermat ini termasuk hidup sederhana. Cermat di sini maksudnya kita itu teliti nak, barang apa yang kita butuhkan, barang apa yang tidak kita butuhkan. Jadi dipilah-pilah ya nak ya. Kemudian berbagi, ini termasuk contoh hidup sederhana. Karena berbagi itu nggak mesti banyak ya nak ya, tapi sesuai kebutuhan dan semampu kita.
Lalu kalau sombong itu lawan kata dari rendah hati tadi. Jadi sombong ini bukan termasuk hidup sederhana dan juga bukan sifat kita ya nak ya. Sombong itu hanya milik Allah, karena Allah yang punya segalanya. Sedunia, seluruh alam semesta ini punya Allah nak. Kita hanya makhluk kecil yang masih butuh pertolongan Allah. Kemudian yang terakhir ada hemat. Nah, hemat ini juga termasuk ciri dari hidup sederhana. Jadi anak ustazah rajin-rajinlah untuk menabung, untuk hemat. Hemat ini nak mengeluarkan uang secukupnya, seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tidak perlu nih, tidak penting-penting banget untuk digunakan, lebih baik uangnya disimpan untuk keperluan yang mendesak atau keperluan yang sangat darurat. Oke, sampai situ paham tuh mana ustazah? Ya, jadi kalau sudah paham, anak ustazah bisa menerapkan contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya anak ustazah untuk diminta membuat contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari contoh sikap itu, tulislah sebuah cerita dalam mencerminkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan jelaskan juga nak mengapa penting kita harus menerapkan sikap sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Dibuat cerita ya nak ya. Nah, selanjutnya tadi anak ustazah telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut ini, lalu jawablah pertanyaan tersebut dengan jujur dan beri tanda centang sesuai jawaban anak ustazah. Misal yang pertama pernyataannya, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Kira-kira anak ustazah sudah paham belum tentang arti hidup sederhana itu apa? Hidup sederhana itu ialah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Kira-kira anak ustazah setuju tidak? Sudah paham betul atau belum? Kalau sudah, boleh dicentang setuju. Kalau masih ragu-ragu, boleh, atau tidak setuju juga boleh. Kira-kira pernyataan saya telah mengerti arti hidup sederhana itu anak ustazah sudah paham atau belum? Dan kalau sudah paham itu maka dicentang setuju. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.